Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang kepada teman-teman sekalian yang sempat hadir. Di sini ada Nurul Anissa sebagai perwakilan sektor dari PMBA. Lalu saya sendiri, Dian Zalfa dan Fadila Alifa Ghazani sebagai perwakilan sektor dari TGC atau Tim Gerak Cepat. Dan ada eh, Nurhalisa Jamal dan Ausyarelin Falia sebagai perwakilan dari sektor gizi buruk, gizi kurang, dan logistik. Dan di mana sesuai dengan yang sudah kita jadwalkan, hari ini tanggal 5 Desember tahun 2024, di mana kita akan melanjutkan diskusi rencana respon gizi, di mana kita akan menganalisis situasi terkini yang terjadi serta update kendala terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak. Selanjutnya, untuk analisis kebutuhan respon gizi, saya serahkan kepada perwakilan PMDA. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan analisis kebutuhan respon gizi. Yang pertama itu ada PMBA, itu dapur umumnya itu jumlah sasarannya sekitar 94, kebutuhannya itu 94, satuannya unit tenda, ketersediaannya itu hanya tersedia 22, kesenjangan itu 72, harga satuannya itu sekitar 1 jutaan, frekuensi satu, satuannya unit tenda dan totalnya itu 72 juta. Selanjutnya ada pencegahan dan penanganan gizi buruk, gizi kurang dan gizi buruk. Pita Lila, jumlahnya itu 7.813, kebutuhannya 7.813, satuannya PISIS, ketersediaan 2.300, kesenjangannya itu 5.513, harga satuannya 7.500, frekuensi satu, satuannya pieces dan totalnya 41.347.500. Dan yang ketiga ada suplementasi gizi berupa PMT balita. Jumlahnya yaitu 6.372, sasarannya 6.372, satuannya porsi makanan, ketersediaan 2.500, kesenjangan 3.872, harga satuannya 10.000, frekuensi satu, satuannya box, totalnya itu sekitar 38.720. Eh, dan yang terakhir ada dukungan kelompok rentan berupa penyediaan pelayanan kesehatan. Jumlah sasarannya itu 37.100, eh, kebutuhannya 37.100, satuannya itu obat-obatan. Ketersediaannya itu sekitar 27.194, kesenjangannya itu 9.906, harga satuannya itu sekitar Rp12.000, frekuensinya satu, satuannya pieces, totalnya 118.872 juta. Eh, maaf, 118.872.000. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan Saudari Fadila untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada subklaster gizi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, selanjutnya kita beralih kepada sesi diskusi di mana seperti yang kita ketahui bahwa telah terjadi gempa beberapa hari yang lalu dan sekarang merupakan hari kelima pasca gempa yang dimana kita akan membahas mengenai respon gizi dan kajian dampak bencana yang telah terjadi. Lalu ada pula pertanyaan saya dari kan setelah kita usut kemarin juga setelah kita susun rencananya dan intervensinya, ada pula pertanyaan saya beberapa pertanyaan yang harus kita diskusikan rasanya seperti yang mana itu untuk menganalisis situasi ini di mana eh, pertanyaan ini ditujukan untuk Saudari Valia. Menurut Saudari, kan kita sudah menganalisis dan bagaimanakah dampak bencana terhadap pelayanan gizi yang yang dilaksanakan, apa saja kendalanya dan wilayah mana yang menjadi prioritas yang harus kita utamakan. Seperti itu. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fadilah.
yaitu dikarenakan bencana beberapa hari lalu terdapat sekitar 50% fasilitas kesehatan di wilayah terdampak rusak dan tidak dapat berfungsi. Setelah adanya tindakan setelah 5 hari pasca bencana, laporan sementara yang didapatkan bahwa terdapat peningkatan di mana 60% fasilitas kesehatan yang beroperasi pada wilayah terdampak, meski beberapa di antaranya yang memiliki fasilitas rawat inap untuk penanganan anak gizi kurang dan gizi buruk. Selain itu, tenaga kesehatan yang terlatih penanganan gizi buruk terpadu pada balita sangat terbatas, sehingga hal ini menghambat pelayanan secara klinis dan medis. Di sisi lain, dikarenakan ketersediaan transportasi dan pergudangan yang terbatas mengakibatkan cepat tanggap distribusi PMT dan makanan khusus bayi dan anak belum merata di lokasi pengungsian. Bencana juga mengakibatkan kurangnya tenaga sehingga adanya 33 penyandang disabilitas yang membutuhkan relawan. Wilayah prioritasnya itu apabila melihat dari segi kelompok rentan berdasarkan pengungsian, kita perlu memprioritaskan lokasi pengungsian di sekitar kabupaten atau kota Ambara. Selain itu, karena terdapat 47 titik pengungsian, akan tetapi setelah ditelaah karena akses transportasi yang menghambat pemberian bantuan, banyak pengungsi dari kabupaten atau kota Rawang dan Saliwang yang mengungsi ke Ambara akibat masalah distribusi. Apabila tidak mengambil tindakan secepatnya, jumlah pengungsi akan meledak sehingga dapat berimbas pada sanitasi dan air bersih yang masih terbilang kurang. Buruknya sanitasi akan menyebabkan munculnya masalah kesehatan lainnya, seperti diare dan penyakit kulit akibat infeksi. Sekian dari saya kembalikan ke saudari. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, saya rasa juga itu menjadi masalah yang harus kita utamakan mengenai apabila tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudari Valia, apabila terjadi penumpukan di suatu pengungsian, maka akan bermasalah pada sanitasi, sehingga kita perlu melakukan pengenalan lebih jauh. Lalu kita akan beralih kepada kegiatan di mana kegiatan pokok intervensi ini, di mana tentunya kita harus memperhatikan kegiatan pokok intervensi seperti pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk, di mana mungkin saya ingin mengetahui bagaimana komponen intervensi tersebut kepada saudari, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Fadila, di mana dalam situasi bencana ini ketersediaan makanan pendamping ASI seringkali menjadi tantangannya. Dilaporkan bahwa di beberapa lokasi pengungsian, bayi dan balita hanya mengandalkan makanan darurat seperti biskuit atau nasi tanpa lauk karena keterbatasan bahan makanan yang bergizi. Di pengungsian dengan akses pangan terbatas, tidak semua keluarga dapat menyediakan MPASI yang memenuhi kebutuhan nutrisi anaknya. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan distribusi makanan bergizi seperti bubur instan fortifikasi atau kacang hijau olahan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oh iya, mengenai eh, penanganan gizi kurang dan gizi buruk, tentunya kita perlu mengetahui apa saja sumber daya yang tersedia dan sumber daya yang tidak kita miliki. Mungkin Saudari Nur Halisa Jamal bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini ada sumber daya, di mana sumber daya yang tersedia itu terdapat 5 orang ahli gizi dari Universitas Sanubarijaya yang saya pembantu. Kemudian sumber daya yang tidak tersedia itu meskipun ada konselor, jumlahnya tidak mencukupi karena sebagian terdampak bencana. Kemudian ada sumber daya yang tersedia juga yaitu stok bahan makanan untuk anak dan bayi yang dapat dimobilisasi. Kemudian ada sumber daya yang tidak tersedia, yaitu diperlukan informasi lebih lanjut untuk mendistribusikan bantuan secara efektif. Kemudian yang ketiga ada 50 relawan dari dompet bencana yang siap membantu surveillance dan kaji cepat. Kemudian sumber daya yang tidak tersedia itu kurangnya air bersih di seluruh daerah pengungsian. Mungkin itu saja dari saya.
Terima kasih. Oh, baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya mengenai hal ini, di mana sudah dijawab oleh teman-teman semua, mulai dari penanganan lokasi mana yang perlu kita utamakan dan eh, hal-hal apa saja, intervensi apa saja yang perlu kita utamakan, lalu dengan apa saja sumber daya yang kita miliki dan tidak kita miliki. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Saudari Dian Salva. Ya, baik. Itu tadi yang telah ditanyakan dari tim Gerak Cepat dari Saudari Fadila Alfa. Jadi sini saya juga menjelaskan apa kita perlu perhatikan juga di mana rencana intervensi yang kita berikan di lokasi ketiga lokasi ini Kabupaten Ambarawa, Saliwang, dan Rawang. Yang pertama, kita perlu memberikan makanan bayi dan anak dengan tujuan untuk memastikan bayi dan anak mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mencegah gizi kurang dan gizi buruk. Di mana intervensinya itu menyediakan makanan pendamping ASI yang bergizi di dapur umum, lalu melatih tenaga kesehatan dan relawan untuk memberikan edukasi tentang pemberian makan bayi dan anak, lalu mengorganisir sesi konseling bagi ibu menyusui untuk meningkatkan praktik menyusui yang benar. Lalu yang kedua ada pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk, di mana tujuannya itu untuk mencegah terjadinya kasus gizi buruk dan gizi kurang, serta menangani kasus yang sudah ada. Lalu intervensi yang diberikan itu melakukan screening gizi pada anak balita di pengungsian untuk mengidentifikasi kasus gizi buruk. Lalu menyediakan perawatan medis dan nutrisi bagi anak-anak yang terdeteksi mengalami gizi buruk, termasuk penggunaan pita lila untuk penilaian status gizi. Lalu memastikan ketersediaan formula mix dan PMT atau pangan tambahan yang cukup di semua pengungsian. Lalu yang ketiga ada suplementasi gizi dengan tujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil, lalu ibu menyusui, dan juga anak balita. Di mana intervensinya itu melaksanakan program suplementasi vitamin A sebelum distribusi dilakukan bulan depan, khususnya di daerah endemik malaria. Dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya suplementasi gizi melalui media lokal. Lalu yang keempat ada dukungan gizi pada kelompok rentan lainnya, dengan tujuan memberikan dukungan tambahan kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, maupun penyandang disabilitas. Di mana kita memberikan makanan bergizi khusus bagi ibu hamil dan ibu menyusui di dapur umum, serta mengidentifikasi penyandang disabilitas di pengungsian dan memberikan bantuan khusus dalam perawatan diri serta akses ke makanan. Dan yang terakhir ada komunikasi risiko dan perlibatan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu gizi dan melibatkan mereka dalam upaya penanganan masalah gizi. Di mana intervensi yang diberikan itu yang pertama mengadakan sesi sosialisasi mengenai pentingnya nutrisi selama masa krisis kepada masyarakat di pengungsian. Lalu yang kedua itu menggunakan media lokal untuk menyebarkan informasi tentang praktik gizi yang baik serta cara menghindari keracunan makanan akibat konsumsi donasi yang tidak layak. Dan yang terakhir itu melibatkan masyarakat dalam distribusi bantuan agar proses lebih transparan dan efisien. Baik. Adapun rencana monitoring respon gizi yang perlu kita lakukan, yang pertama itu pengumpulan data secara berkala mengenai status gizi anak balita melalui screening rutin.
Lalu yang kedua itu mengevaluasi ketersediaan makanan dan PMT di pengungsian setiap minggu. Dan yang ketiga, melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap program pemberian makan bayi dan anak serta dukungan lainnya. Baik, demikian dari pemaparan dan diskusi kita mengenai kejadian di daerah Provinsi Sanubari ini yang rancangannya akan dilaksanakan sesegera mungkin. Dengan menyebut kalimat Alhamdulillah dan puji syukur, saya akhiri rapat hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.